adalah karyawan yang dikenal rajin dan bertanggung jawab. Namun hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, sistem kembali bermasalah. Aduh, datanya hilang lagi. Salva lagi? Iya, deadline 1 bulan lagi. Flo, ini sudah malam ketiga loh kamu belum pulang. Yang penting tanggung jawabku selesai. Tapi kadang itu usaha gak kelihatan. Mereka bekerja dalam diam, tanpa tahu bahwa kerja keras itu justru sedang disalahartikan. Data keterlambatan tercatat, namun sebabnya tak pernah ditanyakan. Kalau dia, laporan hari ini sudah harus masuk jam 5 ya? Baik Bu, saya laksanakan. Kalau dia, beberapa tugas kamu terlambat loh. Karena sistem bermasalah Bu, saya sudah Saya tetap akan laporkan kamu ke HRD ya. Hah? Diminta ke ruang HRD sekarang juga? Kenapa kamu dipanggil di HRD? Aku nggak tahu. Ada apa ya Bu? Kalau dia, berdasarkan laporan atasan kamu beberapa kali terlambat menyelesaikan tugas. Ini adalah teguran tulisan dari perusahaan. Teguran? Tapi saya tidak pernah menerima peringatan sebelumnya Bu. Semua keterlambatan karena sistem bermasalah. Itu tidak tercatat dalam laporan resmi Claudia. Selain teguran lisan, saya juga harus menyampaikan keputusan dari manajemen. Per hari ini, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan saudari Claudia. Oke. Saya di PHK Bu. Betul Claudia, ini surat PHK resmi dari perusahaan ya. Saya belum menerima jumlah ini. Yang bersama? Untuk itu akan dikonfirmasi kemudian ya. Kamu mau apa? Aku di PHK dan ini surat ini. Tanpa peringatan tertulis sama sekali. Iya, cuma teguran lisan. Langsung disertai PHK. Tak ada yang lebih berat dari kehilangan pekerjaan, selain kehilangan keadilan. Menemukan titik damai, rekonsiliasi antara Claudia dan Kenny di PT Citra Abadi. Rekonsiliasi merupakan suatu proses pemulihan hubungan yang telah terganggu akibat konflik, kesalahpahaman, ataupun ketidaksesuaian komunikasi. Dalam pelaksanaannya, rekonsiliasi menuntut kehadiran seorang fasilitator yang mampu menjaga netralitas, mendorong keterbukaan, serta menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan dan perasaan kedua pihak. Proses rekonsiliasi berikut difasilitasi oleh Leonie Octavia SHMH yang bertindak sebagai rekonsiliator independen antara Ibu Claudia, mantan karyawan PT Citra Abadi, dan Ibu Kenny selaku HRD perusahaan. Dan turut hadir pula Meliana sebagai rekan kerja Claudia yang berperan sebagai saksi sekaligus pendamping. Baik, selamat pagi semuanya, Ibu Claudia, Ibu Kenny, dan Ibu Meliana. Terima kasih atas kehadiran dan komitmen Anda mengikuti proses rekonsiliasi pada hari ini. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa pertemuan ini bersifat rahasia, sukarela, dan netral. Saya tidak berpihak pada salah satu pihak di antara ini semuanya, melainkan hadir untuk membantu untuk mencapai pemahaman serta solusi yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Leonie. Saya berharap proses ini bisa memberikan klarifikasi yang lebih objektif. Keputusan perusahaan sudah berusaha mengikuti prosedur dan saya ingin sepihak memahami konteks itu. Saya datang ke sini karena ingin keadilan Bu Leonie. Saya ingin penjelasan dan saya ingin karena saya dipenuhi. Saya tidak mencari belas kasihan. Saya hanya ingin mendapatkan kepastian dan pemulihan nama baik saya. Baik, kita semua di sini untuk mencari penyelesaian yang paling jernih. Kalau kita bicarakan pelan-pelan ya. Baik, terima kasih semuanya. Jika semua sudah siap, mari kita mulai dengan pemaparan dari pihak yang mengajukan keluhan. Baik, jadi saya sudah hampir bekerja 2 tahun di PT Citra Abadi. Jam kerja saya selalu saya patuhi. Saya datang tepat waktu, bahkan ketika kondisi tubuh saya kurang baik.
Saya selalu berusaha menyelesaikan laporan sebelum batas waktu, meskipun seringkali sistem server mengalami masalah dan akhirnya saya harus mundur. Tapi pada bulan Juni, saya diberhentikan tanpa ada satupun surat peringatan yang tertulis. Saya dipanggil, saya diberi pernyataan sikap bahwa laporan saya terlambat, dan kemudian saya diberhentikan begitu saja. Saya belum menerima gaji bulan terakhir dan tidak ada pesangon. Saya benar-benar merasa dibuang oleh perusahaan. Perusahaan mengambil tindakan berdasarkan laporan akan langsung kemudian. Dan kami memiliki catatan mengenai beberapa tugas yang terlambat selesai. Bu Kelly, tugas-tugas itu terlambat banyak sekali atas kendala teknis. Saya lembur 2 malam betul-betul untuk memperbaiki laporan. Dan saya sering mengganti pekerjaan karyawan lain jika mereka tidak hadir. Tetapi hal-hal itu tidak pernah dicatat sebagai kontribusi. Saya bisa memverifikasi apa yang dikatakan Claudia. Saya juga mengalami lembur yang sama. Kami pernah bekerja sampai hampir tengah malam karena server rusak. Dan Claudia adalah salah satu orang yang paling aktif membantu tim. Jika ada penundaan itu bukan karena lalai. Baik Bu Delian dan Bu Claudia, saya sendiri tidak pernah menerima laporan mengenai hal-hal itu. Untuk HRD hanya mendapat informasi dari supervisor dan supervisor juga tidak menyampaikan masalah teknis tersebut dalam laporan. Jadi inilah mengapa kita perlu melakukan rekonsiliasi, karena apa yang tidak tertulis seringkali justru menjadi hal yang paling penting. Laporan administratif tidak sesuai dan tidak selalu menangkap realitas yang sebenarnya. Saya ingin klarifikasi terlebih dahulu Bu Kelly, apakah perusahaan pernah memberikan surat peringatan resmi kepada Bu Claudia? Sampai saat ini belum ada Bu Kelly. Kami hanya memberikan teguran secara lisan dan surat peringatan memang masih direncanakan untuk dibuat tetapi belum dikeluarkan sebelum keputusan PHK. Artinya, memang tidak ada dasar yang jelas, tidak ada peringatan, tidak ada evaluasi, tidak ada kesempatan bagi saya untuk membela diri. Kami hanya mengikuti laporan yang masuk Ibu Claudia. Jika ada keterlambatan, kami harus bertindak. Bu Kelly, kami mohon maaf, tapi banyak keterlambatan itu terjadi karena pekerjaan tambahan dan kendala sistem. Kami sering lembur, bahkan lebih dari 3 jam tanpa kompensasi. Claudia bukan penyebab keterlambatan, tapi justru penolong. Baik, saya paham. Ini melelahkan untuk kita semua. Tapi mari kita saling hentikan dulu saling menyerangnya. Mari kita mencari apa yang ingin kita tuju. Rekonsiliasi bukan mencari pemenang, tetapi rekonsiliasi adalah proses penyembuhan. Kita akan mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Saya ingin kalian menjawab satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan dari proses ini? Bukan dari sudut ego, tapi dari hati kalian. Saya ingin hak saya dipenuhi, gaji terakhir yang bersama. Saya ingin nama baik saya dipulihkan. Saya bekerja keras selama di perusahaan ini, dan saya tidak ingin keluar dengan dicap buruk oleh perusahaan lainnya. Baik Bu Claudia, saya sendiri selaku HRD ingin memastikan juga perusahaan tidak dirugikan. Tapi mendengar semua penjelasan ini, mungkin HRD kalau cepat mengambil keputusan. Saya mengakui ada komunikasi yang tidak tersampaikan dengan Bu Claudia. Oh ya, kadang yang dibutuhkan hanya pengakuan dan penghargaan. Claudia bukan menuntut hal berlebihan. Betul. Rekonsiliasi kan pada dasarnya adalah pengakuan bahwa setiap orang memiliki nilai dan nilai itu sempat terabaikan. Saya ingin menawarkan satu opsi penyelesaian yang menurut saya adil bagi kedua belah pihak. Bagaimana jika perusahaan membayarkan gaji bulan terakhir Claudia, memberikan pesangon selama 2 bulan, mengeluarkan surat rekomendasi kerja dengan alasan restrukturisasi organisasi bukan sebagai pelanggaran disiplin. Baik Bu Doni, saya rasa usaha itu masuk akal juga. Untuk perusahaan saya akan coba menyampaikan ke direksi hari ini, dan saya sendiri yang akan menandatangani surat rekomendasi tersebut. Terima kasih, itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak ingin menyimpan dendam, saya hanya ingin bisa memulai kembali lagi. Kamu mengambil langkah dewasa Claudia. Bahkan semua orang bisa memilih jalan yang lain. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Perusahaan wajib memenuhi hak-hak Claudia yang
paling lambat 7 hari sejak hari ini, karena kedua belah pihak juga berkomitmen menjaga nama baik satu sama lain. Claudia, saya minta maaf atas kesalahan yang telah terjadi dan saya cukup menghargai atas kerja keras dalam keputusan di perusahaan. Baik, terima kasih Bu Dewi, saya juga minta maaf ya. Oke, beginilah jadinya kalau semua bicara tanpa ego. Banyak masalah sebenarnya tidak perlu jadi konflik besar kan? Benar, keadilan tidak selalu berarti hukuman. Keadilan juga bisa berarti pemulihan, dan hari ini kalian telah melakukannya. Baik, terima kasih semua atas keberanian dan ketulusan Anda semuanya. Proses hari ini menunjukkan bahwa dialog adalah jembatan yang paling kuat dalam menyelesaikan masalah. Semoga pertemuan ini menjadi contoh bahwa perdamaian selalu lebih kuat daripada perselisihan. Terima kasih Bu. Konflik kerja seringkali membuat kita lupa bahwa di balik setiap posisi dan jabatan ada hati manusia. Rekonsiliasi mengingatkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika diselesaikan dengan empati. Keadilan sejati bukan hanya tentang hukum, tapi dengan kemanusiaan. Kesimpulan, berdasarkan kajian dan proses rekonsiliasi yang dilakukan antara karyawan dan manajemen, dapat disimpulkan bahwa konflik hubungan kerja sering muncul akibat miskomunikasi, ketidakjelasan prosedur, dan kurangnya dokumentasi terkait kinerja karyawan. Rekonsiliasi terbukti menjadi metode efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai, memulihkan hak dan nama baik karyawan, serta memperbaiki persepsi dan hubungan antara pihak perusahaan dan karyawan. Selain itu, proses ini menekankan pentingnya dialog terbuka, transparansi, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu dalam organisasi sebagai bagian dari praktik manajemen sumber daya manusia yang humanis. Rekomendasi. Yang pertama, peningkatan komunikasi secara internal. Perusahaan disarankan untuk membangun sistem komunikasi yang lebih jelas dan terdokumentasi, termasuk mekanisme pelaporan kendala teknis dan keterlambatan pekerjaan, sehingga informasi yang diterima HRD dan manajemen lebih akurat. Yang kedua, dokumentasi dan evaluasi formal. Diperlukan prosedur tertulis untuk peringatan, evaluasi kerja, dan pemutusan hubungan kerja, agar karyawan mendapat kesempatan yang adil untuk menanggapi setiap masalah yang muncul. Selanjutnya, yang ketiga, penerapan mekanisme rekonsiliasi. Sebaiknya, perusahaan mengadopsi prosedur rekonsiliasi internal sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur hukum, sehingga hubungan kerja dapat dipertahankan dan resiko reputasi perusahaan dapat diminimalkan. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan karyawan. Selain hak finansial, perusahaan perlu memberikan pengakuan atas kontribusi karyawan melalui penghargaan, rekomendasi kerja, atau bentuk apresiasi lainnya yang dapat menjaga motivasi dan nama baik karyawan. Yang terakhir, pelatihan manajemen konflik. Disarankan agar manajemen dan staf HRD mendapatkan pelatihan mengenai manajemen konflik, komunikasi efektif, dan rekonsiliasi, sehingga dapat menanggapi masalah secara profesional dan humanis. One is the loneliest number that you'll